Amin Rais begitu sangat bencinya kepada Joko Widodo dan Amin Rais menghina Jokowi dengan panggilan Jokopret. Ya, inilah Amin Rais yang menghina Jokowi dengan Jokopret dan mengatakan bahwa Jokowi adalah pecinta PKI. Ya. Jadi Jokowi ini ya itu merasa hebat, pandai, ampuh, lantas seolah-olah menyatakan sopo siro, sopo ingsun. Atau pepatah Jawa itu selengkapnya menurut Profesor Nur Syam dari Surabaya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Tempo.com menulis, ini saya bacakan ad verbatim, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 sekaligus permintaan maaf pada PKI. Ini luar biasa. Ya. Bukan PKI yang diminta maaf karena sudah melenyapkan nyawa para ulama, para tokoh Islam, tapi juga Amin Rais juga menghina Gibran. Gibran dianggap atau dipanggil sebagai mentimun bongkok. Aduh, Amin Rais begitulah. Sifat politisi senior yang seperti itu malah bukan mendapatkan simpati dari warga masyarakat, malah mendapat cibiran dari warga Indonesia. Itulah Amin Rais. Ya tentu tidak ada yang percaya. Saya nggak percaya sama sekali. Ya. Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu, ya. Sehingga dalam soal seperti ini Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka, ya. Tetapi itu dulu menurut saya kira Mulyono sekarang itu sejak jadi Presiden BP Lumpo sudah kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Saya berani mengatakan hari-hari ini Mulyono semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas hahahi ya, seperti masa-masa kemarin. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono ya, karena kalap bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, bangunan besar itu sekarang sudah ambruk. Ya. Dan pasti buat Jokowi sangat menyakitkan. Ya. Nah, apakah kemudian mau mengendalikan Gibran? Itu mustahil. Ya. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Ada, tidak ada, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi orang Jawa bilang, Gibran itu seperti timun wungkuk jogo imbuh. Ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya karena siapa dia itu. Ya. Amin Rais juga menghina Gibran. Gibran dianggap atau dipanggil sebagai mentimun bongkok. Aduh, Amin Rais begitulah. Sifat politisi senior yang seperti itu malah bukan mendapatkan simpati dari warga masyarakat, malah mendapat cibiran dari warga Indonesia. Itulah Amin Rais. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini si timun wungkuk Joko Imbuh itu betul-betul jadi beban. Ya. Tapi itu perhatian nanti bagaimana caranya menghilangkan beban itu. Ya, ya misalnya dikata si Gibran diajak sidang kabinet, ya, ini anak ugungan Mulyono, ya, kalau ikut bicara mungkin malah jadi lelucon saja. Ya. Uang buka warung martabak Markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut.
Lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing, tidak ada sama sekali. Atau kemudian Jokowi mau mengandalkan Kaisang, membanggakan Kaisang. Apalagi ini ya, kehidupan keluarga muda Kaisang yang hedonistik, suka pamer kemewahan, bergaya OKB, dan mengalami cultural shock, ya, sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial. Jadi Kaisang juga sudah tertutup jalan buntu. Mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak ada yang akan memilih. Amin Rais juga menyebut Joko Widodo atau Mulyono sebagai bebek lumpuh yang ya tidak bisa berkutik apa-apa. Tadi Amin Rais menghina Kaisang. Ya semuanya anak-anak Presiden Jokowi dihina habis-habisan oleh Amin Rais. Tetapi Pak Joko Widodo tidak pernah sedikit pun ya membalas cacian dan hinaan Amin Rais. Amin Rais juga menyebut Joko Widodo atau Mulyono sebagai bebek lumpuh yang ya tidak bisa berkutik apa-apa. Tadi Amin Rais menghina Kaisang. Ya semuanya anak-anak Presiden Jokowi dihina habis-habisan oleh Amin Rais. Tetapi Pak Joko Widodo tidak pernah sedikit pun ya membalas cacian dan hinaan Amin Rais. Kecuali milenial yang keblinger. Sementara itu Bob Nasution dan Kahiyang binti Mulyono sekarang namanya sudah jatuh tuh. Ternyata istilah Blok Medan dalam persidangan korupsi bekas Gubernur Maluku Utara Pak Abdul Ghani Nasuba menyebutkan Blok Medan tak lain dari pasangan wali kota Medan dan istrinya yang ibarat Dracula, taringnya itu sangat panjang, sangat jauh sehingga minta jatah ikut menambang nikel di provinsi Maluku Utara. Nah, hampir semua pengamat politik yang jeli berpendapat tidak mungkinlah ya Presiden-elek Prabowo sudi melanjutkan esensi pemerintahan Mulyono yang apatriotik, memecah belah bangsa, menjadikan kebohongan dan kepalsuan sebagai seni berkuasa, mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarga sebagai segala-galanya, tamak dan serakah. Jadi ini tidak mungkin Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya itu jauh di atas Jokowi, lantas kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi. Nah, si bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Ya. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir, the last hurrah. Misalnya, dia mengundang semua lurah atau kepala desa se-Indonesia ke Jakarta. Atau juga mengundang kepala daerah tingkat 2, wali kota dan bupati. Atau bahkan mengundang kepala daerah tingkat 1, para gubernur ke Jakarta. Untuk apa? Ini cuma perkiraan saya, ya. Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya, seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Ya ini kan tentu ya tidak masuk akal ya. Jadi minta Raja Jawa Gadungan yang melekat dalam dirimu. Ya, Amin Rais mendapatkan teman baru yakni Mahfud MD yang begitu sangat membenci kepada Presiden Joko Widodo yang selalu mengolok-olok. Ya, kita dengarkan pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah Mulyono. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya. Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa
larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Ya. Atau motif minta sesuatu. Kan gitu. Ya, namun demikian ocehan Mahfud MD yang begitu membenci keluarga Joko Widodo mendapatkan tentangan dari warga masyarakat sebagaimana Amin Rais begitu akhirnya dibenci, bukan mendapatkan simpati. Sebagaimana orang yang mengomentari dari Just Be Real ini mengomentari, izin Pak Mahfud, saya idolain Bapak sebagai pakar hukum Indonesia, tapi kali ini kurang sependapat karena statusnya masih dugaan. Kita tidak bisa menetapkan Kaisang bersalah dan Bapak bilang karena dia anak presiden ya. Presiden, banyak kok orang yang bukan anak presiden bisa naik private jet. Harus saya buktikankah? Bapak bilang anak orang biasa nggak bisa. Lah, emang bapaknya Kaisang bukan orang biasa. Itulah pendapat ya. Ada daerah sebelumnya banyak pejabat-pejabat negara, Mega, Puan, termasuk Mahfud, Ganjar, dan Anies naik private jet. Tapi tidak dihebohkan oleh yang kalah pilpres seperti Kaisang dan Bobi. Mereka juga tidak dilaporkan dan dipanggil KPK. Ternyata warga masyarakat tidak suka ya dengan ketidakadilan Mahfud MD begitu ya. Iya. Terus salahnya di mana Pak? Kan Mahfud juga naik jet ya kan, kata Ati Ayu ya. Ada cipung kami mengatakan Pak Mahfud agak beda sekarang, kelihatan sifat aslinya. Nah ini sifat aslinya Mahfud. Iya, jujur saya tidak suka kepemimpinan Jokowi, tapi dalam kasus ini saya tidak menyalahkan Kaisang. Nah, ini orang pemilih Jokowi saja tidak menyalahkan Kaisang, malah menyalahkan Mahfud yang begitu getol menyalahkan Kaisang ya. Gedabrus dia sendiri naik jet pribadi, kata Sobat Ngarit satu komando. Gampang aja kalau itu gratifikasi, ajukan bukti lalu KPK selidiki, kata Arum Retno. Betul Prof, ini saya setuju. Samsul anak Mulyono mah beda, kata Mr. Gun ya. Terus salahnya di mana, kata Yordan Sah Doni 3. Ada Endro 2121 mengatakan uang 50 miliar Anies Baswedan kalau jadi lunas, kalau enggak jadi hutang, coba dibahas dong, kata Andrew 2121 ya. Daeng Sajam juga mengatakan Pak Mahfud belum dapat kesempatan seperti itu, katanya Daeng Sajam. Ada Yubel Marantek mengatakan kalau anaknya mantan ketua MK. Gitu ya, kalau anak mantannya ketua KPK ya. Salahnya di mana Pak? Kalau gaji presiden 5 juta ya nggak cukup lah, kata My Novel. Ada Elizabeth, lah temennya Kaisang kan baik, mungkin teman Pak Mahfud pelit katanya. Gitu ya, kata Elizabeth ya. Iya bet bener Pak. Iya bet Pak kah? Kok takut kali ya sama Kaisang, kata Semiling ya. Kalau anak bapak nggak mungkin ya, soalnya bapak nggak jadikan, kata Fas ya. Ada Cican, dulu ada juga yang pakai buat cari suara ke beberapa kota. Siapa yaitu? Lupa saya, kata Cican ya. Ada Oblo Pahtawaki ya, dia tertawa ya mengenai pernyataan Mahfud MD. Urus dulu 2.700 triliun bos, kata Sumo JK ya. Kan Pak Mahfud juga udah naik ya, ya maksudnya naik jet pribadi ya. Gitu ya. Lupa ya, Food pernah naik jet privat saat masih jadi pejabat MK ya. Biasanya begitu ya. Bisa saja ya kalau dia punya banyak duit Pak. Anakmu kalau punya duit juga bisa saja. Mungkin makin tua makin kesono, kirain orang ini paling beda, taunya sama. Oke, segera cukup sekian dulu dan terima kasih.